Sekarang, minggu depan mau ada citizen lawsuit, ya kan? Langkah Anda seperti apa dan Anda akan seperti apa? Anda dulu, Bung. Ya, citizen lawsuit ini kan kemarin saya bersaksi di situ juga. Dan saya katakan, saya sudah bertemu Pak Joko Widodo hampir, 2 atau 3 kali lah. Waktu kampanye 2014. Karena saya juga masuk relawan Barajepe waktu itu. Itu terbuka kok, semua orang tahu. Dan saya bertatap muka langsung, saya tahu wajah beliau yang sebenarnya seperti apa. Kayak gini kan beda dengan melihat di TV ya. Ditanya Saya oleh hakim. Aslinya lebih langsung. Oh, lebih ganteng di sini, jauh. Yang Anda lakukan waktu itu gimana? Jadi saya katakan ke hakim, coba Anda lihat foto ini. Mirip nggak dengan orang yang Anda temui waktu tahun 2014? Jelas tidak mirip, saya bilang. Jauh sekali bedanya. Dari bentuk wajahnya, dari ada kumisnya, kacamatanya, dan seterusnya. Bentuk bibir, bentuk telinga, dan seterusnya. Jauh berbeda. Saya hanya bisa bilang begitu, beda dengan yang saya temui. Nah, minggu depan, ada ahli-ahli yang akan datang ke citizen lawsuit lagi. Untuk memeriksa secara digital forensik. Dan secara keterbukaan informasi publik, KIP. Yang akan menyatakan kepada hakim CLS bahwa mereka itu berhak untuk meminta pihak Joko Widodo yang hadir di situ diwakili kuasa hukumnya untuk meminta itu dari Polda Metro Jaya. Anehnya, ngakunya sih katanya mereka minta ya dari Polda. Mereka ini siapa? Pihak kuasa hukum Jokowi meminta juga dokumen itu dari Polda. Yang Polri juga, Mabes Polri juga turut digugat di situ. Tapi anehnya mereka tidak mau memberikan. Ya kan? Polda Metro Jaya tidak mau memberikan dan tidak mau menghadirkan ijazah itu di sidang CLS. Kenapa? Berarti karena itu adalah barang yang dipakai untuk melakukan kejahatan. Itu logika awam saya seperti itu. Ya kan? Kalau tidak, ya sudah hadirkan saja minggu depan supaya diperiksa oleh ahli forensik yang kami datangkan dan diperiksa oleh ahli keterbukaan informasi publik. Menurut Anda kasus ijazah Jokowi kejahatan bukan? Loh, itu kan hakim yang bisa menentukan. Oke, berarti kita bicara. Kalau menurut saya ya, foto itu jauh berbeda. Hanya sebatas itu. Kejahatan itu. Kalau kita memakai sebuah ijazah dengan foto yang bukan foto kita, jelas kejahatan. Berarti itu alat bukti atau barang bukti? Iya, menurut saya alat bukti jadinya. Kalau itu benar. Oke, menarik. Komentar Anda. Iya. Ingat ya, saya tidak ada keberpihakan ya. Iya. Jadi memang lucu lah, ada gelan yang di citizen lawsuit itu kan gugatan warga negara ya. Boleh dong. Boleh. Iya. Makanya kan sah-sah saja. Sekali-sekalinya diterima kan gugatan mereka ini kan citizen lawsuit ini. Sebelum-sebelumnya kan nggak diterima. Oke. Nice lah, menurutku cerdas. Nah, di situ kan sudah ada kuasa hukumnya. Ya, sudah juga menghadirkan saksi-saksinya. Ya, memang secara hukum Pak Jokowi tidak perlu hadir situ, itu yang pertama. Ya, karena memang dia udah ada kuasa hukumnya. Nah, yang kedua, tadi aku mau merespon, misalnya dikatakan tidak dihadirkan lagi, kembali lagi ke situ kan. Dokumen-dokumen yang sudah disita ya menjadi barang bukti itu tidak dihadirkan. Kalau harusnya kan mereka ini senang dong. Mereka siapa? Ini para penggugat ini. Karena lemah dong kan gitu. Lemah apanya? Pembuktiannya nanti Pak Jokowi harusnya lemah dong. Nah, karena kan narasinya kita kan dokumen-dokumen yang pendukung Pak Jokowi itu kan di situ. Itu semua. Itu yang. Berarti Pak Jokowi harusnya senang untuk membawa dong. Kan tadi sudah saya jelasin, ini Pak Jokowi itu patuh hukum aja. Ini jadi satu lagi. Proses pengadilan, satu-satunya proses pengadilan yang pembuktiannya material itu adalah proses peradilan pidana. Tahu pembuktian material? Pembuktian material itu adalah jadi hakim itu aktif membuktikan baik dokumen-dokumennya itu ya, bagaimana cara mendapatkannya, benar nggak itu dokumen, itu satu-satunya adalah peradilan pidana. Kalau peradilan perdata, pembuktiannya itu adalah formil. Apa itu formil? Artinya, oh dia itu alumni UGM. UGM datang, ini dokumennya.
Tapi hakim tidak punya kewajiban, peradilan perdata ya, membuktikan bahwa dokumen ini benar sampai ini ada yang nyanggah. Iya, iya. Kan begitu. Tapi kalau peradilan pidana, kebenaran material itu adalah dibuktikan di persidangan. Inilah satu-satunya pengadilan yang pembuktian material. Tidak juga di MK, tidak juga di Petun bahkan ya. Nah, itulah makanya Pak Jokowi dan kuasa hukumnya itu fokus saja di sini, jangan diganggu oleh proses-proses yang lain. Tapi itu pun, PN Solo bisa juga mengeluarkan penetapan, misalnya memerintahkan Polda Metro Jaya sebagai pihak mereka. Iya, enggak Mabes Polri secara keseluruhan. Iya, Pak. Tapi karena tidak sebagai pihak memang susah. Tapi kalau ada sebagai pihak bisa. PN Solo memerintahkan untuk melakukan atau menghadirkan atau menyita dokumen itu. Kalau ada para pihaknya di situ. Tapi ini tidak. Ternyata tidak ada Polda Metro sebenarnya Jaya. sih itu kan satu struktur, Bang. Mabes Polri ke Polda Metro Jaya. Bisa lah, masa nggak bisa Ya, sih? itu hanya polisi yang bisa jawab. Iya. Tapi kalau bicara atas nama hukum, Mabes Polri dan Polda tentu berbeda kan? Berbeda kalau Iya. kalau konteks ini mereka bilang sama. Nanti waktu Satu struktur. Kalau konteks waktu yang di tuh? sana ditolak, yang Baris Krim ditolak, Iya, iya. nah di sini beda katanya lagi. Betul. Nah, ini makanya tergantung kepentingannya aja mereka mau Bukan pakai. gitu. Ya, tapi itu kan masa digugat satu persatu? Loh, memang hukum itu seperti Iya, itu. tapi nggak apa-apa, Bang. Lanjut. Memang hukum itu seperti itu, Mabes Polri, Iya. cek Iya, ini, iya. cek ini, cek ini. Saya bisa nggak gugat Kalian kan Projo juga atau- gitu kan? Kan KPU RI, KPU Solo, kan begitu. Iya. KPU DKI, Saya gugat Projo atau gugat Freddy Damanik sama atau beda? beda dong. Nah gini, maksudnya begitu itu kan kan? beda. Iya kan gini. Projo, baru tergugat duanya Freddy Damanik, Iya, Budi Aris Setiadi, ini segala Nggak bisa macam. gitu dong, Bang. Projo, keduanya DPW Projo Jakarta, ketiganya DPC Projo Jakarta Barat. pribadinya Masa juga harus boleh. tiga-tiganya digugat? Tapi itu biarlah Memang begitu. ahli-ahli hukum yang menjawab itu ya. Entitas hukum memang berdiri Ya. sendiri, begitu Tapi loh. yang saya mau jelaskan lagi, Bang. Tadi sebenarnya saya ada salah sedikit bahwa alat bukti itu yang dipakai untuk Kejahatan. itu yang dipakai melawan kejahatan itu barang bukti. Nah, jadi kalau barang bukti ini sulit diminta dan dihadirkan di sebuah persidangan oleh si pelapor, ya berarti itu mungkin dipakai melawan kejahatan. Itu pemikiran penyidik ya. Mungkin penyidik berpikir begitu gitu Iya. loh. Jadi kalau penyidiknya bisa menjawab ya kita akan sangat senang. Itu bukan pemikiran penyidik, pemikiran Michael itu, asumsi-asumsi. Ya kan sepertinya begitu. Kok Jangan susah begitu, banget ngasih jangan itu? tinggal tanya penyidik kan? Iya, Anda menerjemahkan Besok saya pemikiran tanya deh penyidik. ke Polda Metro Iya, Jaya. jangan Iya. gitulah. Saya main-main ke Polda Metro deh besok. Gitu. Iya. Oh, saya mau bersaksi Kan juga sebenarnya untuk kan itu. komunikasi ini kuncinya. Sebelum Iya. kemudian menjadi ranah publik, alangkah baiknya saling berkomunikasi secara formal atau secara jalur hukum agar tidak menimbulkan multitafsir di luar gitu kan. Oh, iya, betul. Saya tidak punya tendensi apa-apa, tetapi kan Anda punya keyakinan sendiri, Anda juga punya keyakinan sendiri. Tapi kan satu yang kita yakini ketika masing-masing keyakinan berbeda, hukumlah yang kita Iya. pilih kan. Setuju kan? Oh, iya. Iya. Benar ya? Iya. Oke. Ya, dan kita berharap institusi-institusi tadi, KPU, UGM, dan ANRI, segeralah lakukan tugas Anda supaya masyarakat tidak bingung lebih panjang lagi. Ya. Ya. Saya harus patuh hukum juga sekarang, harus break dulu ya. Kita Oke, masih lanjutkan siap. di segmen berikutnya karena Siap, sekarang siap. saatnya untuk maghrib, Maghrib, ya. daerah khusus Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kami segera kembali sesaat lagi.